Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Muhammad Firmansyah. Sobat sekalian dimanapun Anda berada, pada video sebelumnya kita telah mendiskusikan tentang berbisnis di waktu kuliah dalam rangka mengatasi pengangguran sarjana. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ketika berbisnis waktu kuliah dan bisnis itu sukses, taruhlah bisnis itu mulai berkembang, apakah harus meninggalkan kampus atau harus meninggalkan kuliah? Ini topik yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Ada hasil studi yang menarik ya, yang termuat dalam bukunya Adam Grant ya, yang berjudul Original. Ilustrasinya begini ya. Dilakukan penelitian terhadap 800 pengusaha ya. 800 pengusaha di Amerika, mereka disuruh memilih dari tiga aspek ya, atau tiga kriteria. Yang pertama, adalah bisnis dengan keuntungan ya, dengan keuntungan katakanlah 5 juta dolar. Namun peluang suksesnya adalah 20%. Atau memilih yang kedua. Keuntungan 2 juta dolar, tapi peluang suksesnya 50%, ya setengah-setengah gitu ya. Yang ketiga adalah bisnis dengan keuntungan ini lebih besar, ya, lebih kecil, 1,2 juta dolar, ya, tetapi peluang suksesnya itu 80%. Mana yang kira-kira dipilih kalau kita memang dihadapkan dengan kondisi seperti itu? Kalau sobat semua memilih yang ketiga, maka pilihan sobat sekalian sama dengan pilihan kebanyakan orang. Termasuk 800 pengusaha di Amerika yang diteliti oleh Adam Grant dalam bukunya Original. Apa yang ingin disampaikan di sini, ya, sobat sekalian, bahwa setiap orang ingin kepastian. Setiap orang ingin kepastian. Seorang mahasiswa ketika memutuskan untuk berbisnis, ya, tidak berarti harus meninggalkan kampusnya. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa justru di kampus itulah peluang bagi mahasiswa untuk melakukan trial and error sebanyak-banyaknya, ya, memperoleh gagasan sebanyak-banyaknya, ya, dalam mengembangkan bisnis. Tidak berarti ya harus benar-benar disibukkan oleh bisnis kemudian meninggalkan kampusnya. Ya. Dalam dunia nyata, ya, rekan-rekan sekalian, atau dalam ketika kuliah ya, kita contoh Larry Page dan Brin ya, sebagai penemu atau pendiri Google, mereka tidak otomatis memutuskan untuk berhenti kuliah di Stanford University sampai pada tahun 19, kalau tidak salah ya, 78. Jadi 98, sorry ya. Jadi bahkan mereka mengatakan hampir saja kami memutuskan untuk berhenti ya, membesarkan Google karena khawatir mengganggu perkuliahan doktoral mereka. Bahkan klimaksnya mereka ingin menjual Google-nya, dan munjurnya ya tidak ada yang mau membeli waktu itu, dan ada yang banyak yang menolak untuk membeli Google. Ya. Kenapa mujur? Ya sekarang kita tahu bagaimana besarnya kerajaan bisnis dari Google. Ya. Demikian pula dalam dunia yang lain, ya, bukan seorang mahasiswa, bagaimana orang selalu memperhatikan risiko. Ya. Tidak otomatis dia meninggalkan aktivitas lamanya. Contoh misalnya Henry Ford. Henry Ford yang membangun kerajaan otomotifnya, ya, tidak otomatis dia berhenti bekerja sebagai insinyur di Thomas Edison. Ya. Jadi
Henry Ford, ya, walaupun dia sudah membangun kerajaan bisnis, kerajaan otomotifnya, dia tidak langsung berhenti, ya, meninggalkan pekerjaan awalnya. Nah, artinya apa, rekan-rekan sekalian? Ketika kita ingin berpindah aktivitas, ya, taruhlah misalnya akan ada juga fenomena bahwa seseorang itu tidak mau pindah dari pegawai negeri, katakanlah begitu, sebagai suatu pekerjaan yang sudah mapan, sudah aman, kemudian ingin berpindah ke bisnis. Orang yang punya pemikiran ekstrim, ya, pengambil risiko yang ekstrim, maka dia meninggalkan langsung pegawai negerinya, kemudian memulai membuka bisnis. Ini dianggap keliru dalam pemikiran Adam Grant, ya, dalam bukunya original. Artinya tidak otomatis, tidak harusnya kita langsung meninggalkan, ya, atau keluar dari PNS, ya, sebelum benar-benar memastikan, meyakinkan bahwa bisnis yang sudah dibangun itu sudah berjalan. Jadi ada sedikit keliru ketika mengatakan bahwa pengusaha sukses itu adalah pengambil risiko yang sangat ekstrim. Justru menurut Adam Grant, seorang pengusaha sukses itu adalah orang yang selalu memperhatikan risikonya, risiko bisnis. Jadi adik-adik mahasiswa ketika memutuskan untuk berbisnis pada saat kuliah, maka sebaiknya atau seharusnya tidak langsung memutuskan untuk meninggalkan kuliah. Ya. Bisnis sebagai laboratorium atau sebagai eksperimen, ya, dalam membesarkan atau dalam menghadapi nanti setelah Anda tamat atau Anda wisuda. Jadi kuliah tetap harus menjadi nomor satu, difokuskan untuk diselesaikan. Ya. Namun untuk melakukan uji coba atau untuk pengembangan bisnis, ya, dapat dilakukan sambil mencari waktu-waktu luang, ya, ketika masa kuliah. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.